I just wanna be happy, happy tonight. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa diberikan kemudahan. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran ad-dhamir. Teman-teman sudah tahu apa itu ad-dhamir? Ya, betul. Ad-dhamir itu adalah kata ganti. Di dalam bahasa Arab, kata ganti orang terbagi atas 3. Yang pertama adalah ghaib, kemudian hadir, kemudian adalah mutakallim. Yang pertama, kata ganti orang yang ghaib artinya orang tersebut tidak berhadapan dengan kita. Kemudian yang kedua adalah kata ganti hadir, artinya adalah orang yang berhadapan atau orang yang langsung berbicara dengan kita. Yang ketiga adalah mutakallim. Mutakallim itu artinya adalah kita sendiri atau orang yang berbicara. Di dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti. Tetapi di sini kita hanya akan mempelajari 6 di antaranya. Yang pertama adalah huwa, yang kedua hiya, yang ketiga anta, yang keempat anti, yang kelima ana, dan yang terakhir adalah nahnu. Huwa artinya adalah dia seorang laki-laki. Huwa merupakan dhamir ghaib. Jadi ketika kita berbicara tentang dhamir huwa, maka kita akan membicarakan seseorang atau orang tersebut tidak berhadapan langsung dengan kita. Artinya kita sedang berbicara dengan orang lain tentang si orang yang ketiga ini atau orang yang tidak hadir dengan kita. Contohnya huwa thalibun, dia adalah seorang siswa. Atau huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Orang tersebut tidak berada langsung atau tidak berhadapan langsung dengan kita, tetapi kita membicarakan orang tersebut. Yang kedua adalah hiya. Hiya pada dasarnya sama dengan huwa, akan tetapi hiya ini dikhususkan untuk perempuan. Kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dia seorang perempuan. Jadi ketika kita ingin membicarakan seorang perempuan,
maka kita harus memakai dhamir hiya. Contohnya, hiya thalibatun. Salah satu ciri dari isim perempuan adalah dengan adanya tak marbuto di akhir kata. Contoh yang tadi, hiya thalibatun. Contoh yang kedua, hiya mudarrisatun atau hiya ustadzatun. Selanjutnya adalah anta dan anti. Untuk kata anta, dia adalah merupakan orang yang berbicara dengan kita atau yang kita sebut sebagai dhamir hadir, orang yang langsung berhadapan dengan kita. Nah, contohnya adalah anta mudarrisun. Kamu adalah seorang guru. Atau contoh yang kedua, anta thalibun. Kamu adalah seorang siswa. Begitu juga dengan anti. Contoh dari anti adalah anti mudarrisatun. Kemudian contoh yang kedua, anti thalibatun. Contoh yang ketiga, anti ustadzatun. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir, dhamir mutakallim atau orang yang berbicara itu sendiri. Dhamirnya ada dua juga. Yang pertama ana, yang kedua adalah nahnu. Kalau contoh untuk ana ustadzun, ana thalibun, ana mudarrisun. Selanjutnya adalah nahnu. Contohnya, nahnu mudarrisun, nahnu mudarrisatun, nahnu thalibun, nahnu thalibatun. Jadi untuk nahnu bisa kita pakai isim yang berbentuk laki-laki, juga bisa kita pakai untuk isim yang berbentuk perempuan. Begitu juga dengan dhamir ana yang tadi, bisa kita pakai isim yang berbentuk laki-laki ataupun isim yang berbentuk perempuan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang dhamir kemudian dengan contoh isim. Sekarang kita akan membahas tentang dhamir dan contoh fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Di apa yang kita kerjakan itu yang bernama fi'il. Misalnya menyapu, bahasa Arabnya yaknusu. Kemudian berdiri, yakumu. Kemudian menulis, yaktubu. Kemudian membaca, yaqra'u. Inilah yang dinamakan fi'il. Kita akan menggunakan fi'il ini di dalam dhamir. Bagaimana cara-cara kita mengganti huruf-huruf di dalam penggunaan dhamir dan fi'il. Pertama kita akan membahas tentang dhamir ghaib atau orang yang tidak berhadapan langsung dengan kita. Dan kita akan menggunakan contoh kata yaktubu. Huwa yaktubu. Hiya taktubu. Kemudian yang kedua adalah anta. Anta taktubu sama dengan hiya. Tapi di sini kita berbicara dengan orang yang langsung berhadapan dengan kita atau dhamir hadir. Kemudian yang selanjutnya adalah anti taktubina. Di sini pada akhir kata ada ketambahan huruf ya dan nun. Jadi huruf ya dan nun ini membedakan antara ketika kita membicarakan anta
dan juga ketika kita membicarakan anti. Bertambah ya dan nun ketika kita berbicara tentang anti. Anti taktubina. Dan yang terakhir adalah dhamir mutakallim. Ana aktubu, nahnu naktubu. Di sini bisa kita lihat ada beberapa pergantian huruf. Pertama, huwa awalnya yaktubu, ketika masuk di hiya menjadi taktubu. Ketika masuk di anta tetap dengan huruf ta awalnya, taktubu. Kemudian masuk di anti ada beberapa perubahan di akhir kata, yaitu bertambah huruf ya dan nun. Taktubina. Masuk lagi di ana, dia berubah menjadi huruf alif. Dan selanjutnya ketika masuk di nahnu, dia berubah menjadi huruf nun, naktubu. Inilah pergantian-pergantian huruf ketika kita mengganti dhamir. Kalau kita singkat menjadi anaitu. A-nya itu untuk ana, nunnya itu untuk nahnu, naktubu. Kemudian ya-nya itu untuk huwa, yaktubu. Dan terakhir ta-nya itu untuk hiya, anta, dan anti. Oke teman-teman, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.